warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Senang kembali lagi belajar bersama anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Sulistri. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kegiatan kita mendapatkan berkah dan bermanfaat, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Sikap baca doa. Tangan di dada, tundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak ibu mendapatkan ilmu yang berkah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan tepuk semangat. Kali ini, tepuk semangatnya bernama tepuk sayuran. Untuk mengingatkan anak-anak ibu betapa pentingnya kesehatan, salah satunya dengan cara memakan sayuran. Ayo kita ikuti bersama ya. Tepuk sayuran. Sayur wortel membuat mata jernih. Sayur bayam membuat tulang kuat. Sayur timun dan tomat membuat kulit halus. Oh, aku sangat suka makan sayur. Dengan kita melaksanakan tepuk sayuran tadi, mengingatkan kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memakan sayuran yang banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 6. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak ibu akan belajar tentang yang pertama, dengan membaca dan memahami sebuah dongeng, anak-anak ibu akan mengetahui apa pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Yang kedua, anak-anak ibu akan belajar sikap baik kepada sesama yang merupakan pengamalan dari sila Pancasila. Yang ketiga, anak-anak ibu akan belajar tentang sifat pertukaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ayo kita amati bersama pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Salah satunya, tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, kita juga harus bersikap baik kepada tumbuhan, karena tumbuhan juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Kebaikan ini juga terdapat dalam pesan sebuah dongeng. Kali ini kita akan mendengarkan dan menyimak sebuah dongeng yang bertemakan kebaikan. Ayo kita dengarkan dan simak baik-baik. Sebuah dongeng dengan judul Kebaikan Hati Seorang Petani. Di ujung desa tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Ia ingin pergi ke sawahnya. Di perjalanan, ia pun melihat seekor burung pipit kecil yang terbujur lemah dengan kakinya yang patah. Petani pun merasa iba. "Wahai petani, tolonglah aku dan obatilah kakiku." Petani menjawab, "Baiklah, aku akan menolongmu dan aku akan mengobati kakimu." Petani pun segera membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Ia pun merawatnya dengan sangat baik. Setelah beberapa hari dirawat, petani pun kembali melepaskan burung tersebut. "Terima kasih petani, engkau telah berbaik hati untuk menolongku." "Ya, sama-sama. Aku akan melepaskanmu agar kamu bisa kembali bersama keluargamu." Beberapa hari kemudian, ketika petani tersebut sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput-rumput liar di sekitar sawahnya, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang pernah ia tolong. Burung pipit tersebut membawa 10 biji semangka di paruhnya. "Hai petani, aku membawakanmu biji semangka. Semoga bermanfaat untukmu." "Wah, terima kasih burung. Aku sangat
Senang sekali. Aku akan menanamnya di pekarangan rumahku. Lalu, burung itu pun terbang meninggalkan sang petani. Esok harinya, petani menanam 10 biji semangka di dekat rumahnya. Petani mengurus biji pohon semangka dengan baik. Biji pohon semangka pun tumbuh. Semakin lama, pohonnya semakin besar. Akhirnya, pohon semangka pun berbuah. Sang petani sangat senang. Sang petani ingin memanen buah semangka tersebut. Petani memanen 10 semangka tersebut. Petani ingin membawa hasil panennya dengan keranjang yang dimilikinya. Petani ingin membawa 4 buah semangka menggunakan keranjang bambu dan 6 buah semangka menggunakan keranjang rotan. Namun, di keranjang rotan tidak mampu menampung 6 buah semangka. Akhirnya, petani memindahkan 6 buah semangka ke dalam keranjang bambu dan 4 buah semangka ke dalam keranjang rotan. Akhirnya, petani tersebut membawa buah semangka ke rumahnya. Petani ingin membelah 3 buah semangka. Ketika petani membelah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu, petani membelah semangka yang kedua. Ternyata keluarlah bahan-bahan bangunan. Petani begitu sangat senang. Lalu, petani membelah semangka yang ketiga. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap untuk membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan hati petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya. Ia pun selalu membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan dan memberikan pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah tadi dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Di dalam dongeng tersebut ada sebuah pesan yang disampaikan kepada pembacanya. Siapa di antara anak ibu yang mengetahui apa pesan disampaikan dari dongeng tersebut? Iya, bagus anak ibu. Pesan yang disampaikan dalam dongeng adalah kita harus bersikap saling tolong-menolong kepada sesama makhluk hidup, baik itu kepada hewan, kepada manusia, ataupun kepada tumbuhan. Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali juga kepada diri kita. Karena tanaman itu juga merupakan suatu ciptaan Allah, maka kita juga harus berbuat baik kepadanya. Dengan apa caranya? Siapa anak ibu yang mengetahuinya? Iya, benar. Kita merawatnya dengan baik, memupuknya, menyiramnya, agar dia tumbuh besar dan menghasilkan manfaat kepada manusia. Apa saja manfaat tumbuhan tadi? Yang pertama, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Yang kedua, tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber makanan. Dari dongeng kebaikan hati seorang petani, itu juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling tolong-menolong antar makhluk hidup ciptaan Allah. Dari dongeng kebaikan hati seorang petani, kita juga mengetahui sifat pertukaran operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Siapa anak ibu yang tahu apa sifat pertukarannya tadi? Iya, bagus anak-anak ibu. Sifat pertukaran atau disebut dengan sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah yang terdapat dalam cerita tadi. Petani dalam dongeng tersebut melakukan membawa 4 buah semangka menggunakan keranjang bambu dan 6 buah semangka menggunakan keranjang rotan. Nah, seperti ini bilangan matematikanya. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Karena
tidak bisa karena keranjang rotan tidak memuat 6 semangka, maka petani menukarkan letak semangka tersebut. Awalnya 4 buah semangka terletak di keranjang bambu dipindahkan ke keranjang rotan, dan 6 buah semangka yang awalnya di keranjang rotan dipindahkan ke keranjang bambu. Nah, coba kita tuliskan seperti ini. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, coba lihat. Di sini ada operasi penjumlahan 4 ditambah 6 sama dengan 10, dan di bawahnya ada 6 ditambah 4 juga 10. Maka ini disebut dengan sifat pertukaran karena hasilnya sama, yaitu 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4, hasilnya adalah sama-sama 10. Nah, itulah tadi sifat pertukaran yang disebut juga dengan sifat komutatif. Anak-anak ibu sudah paham semua ya dengan pelajaran kita hari ini? Itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa saja ilmu yang kita dapatkan hari ini? Iya, benar jawaban anak ibu. Kegiatan hari ini kita memperoleh ilmu. Yang pertama, anak-anak ibu sudah mengetahui apa pesan yang terdapat dalam dongeng yang berjudul Kebaikan Hati Seorang Petani, bahwa berbuat baiklah kepada sesama makhluk hidup, yaitu kepada hewan dan tumbuhan. Petani menolong burung pipit kecil dengan mengobati kakinya sampai sembuh dan membebaskannya kembali ke alam bebas. Petani juga merawat biji semangka sehingga tumbuh dan berbuah. Sikap baik kepada sesama itu merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus saling tolong-menolong ya kepada sesama. Berdasarkan dongeng, kita juga mengetahui sifat pertukaran atau disebut dengan sifat komutatif pada operasi penjumlahan bilangan cacah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi anak-anak ibu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.